Saudara, Komisi Pemilihan Umum Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pilgub Jakarta 2024. Dari hasil rekapitulasi, pasangan calon gubernur Pramono Anung Rano Karno unggul di 6 wilayah di Jakarta. Pram Rano memperoleh suara sebanyak 2.183.239 suara. Sedangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono meraih 1.718.160 suara dan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh 459.230 suara. Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 RK Suswono Ramdan Alamsyah memastikan paslon nomor urut 1 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah langkah hukum telah disiapkan tim paslon RK Suswono, termasuk soal dugaan keberpihakan. Ramdan bilang hal ini berdasarkan setiap laporan yang disampaikan tim Ridho tidak segera ditangani. Dan bahkan ada kecenderungan yang kami lihat memihak. Setiap laporan yang kami laporkan tidak segera gercep, tidak cepat penanganannya. Sedangkan dugaan kami setiap adanya laporan-laporan yang dilakukan oleh paslon lain sangat cepat penanganannya. Nah, oleh karena itu hak konstitusi kami. Hari ini warga Jakarta termasuk seluruh pendukung kami siap untuk melakukan proses selanjutnya ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, tim pemenangan Pramono Rano Prasetyo Edi menyebut silahkan saja jika ada pasangan calon yang ingin mengajukan gugatan ke MK. Namun Edi bilang dilihat dari jumlah suara yang diperoleh dari 5 wilayah kota, tim paslon 3 selalu unggul dengan perbandingan suara antara paslon 1 dan 3 sebanyak 10%. 5 wilayah kota plus 1 kabupaten kota kita menang semua, nggak ada yang kita nggak menang. Terus alasannya apa gitu? Dan pembanding antara 1 dan 3 itu hampir 10%. Nah, kalau 10% dia mau lapor ke MK silakan, dan MK juga akan mungkin memberi penjelasan ya bahwasanya kalau bedanya 1% itu mungkin masuk MK. Tapi kalau bedanya 10% dari mana? KPU Jakarta hari ini mengumumkan sertifikasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Pasangan Pramono Rano unggul dengan perolehan suara sah 2.183.239 suara. Dalam penetapan ini juga diwarnai aksi walkout dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 RK Suswono. Kita bahas bersama tim hukum pasangan RK Suswono Ali Lubis, juru bicara tim pasangan Pramono Rano Cika Hakim, dan nanti juga akan bergabung bersama kami Titi Anggraini, pengajar hukum pemilu FHUI. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak. Baik, saya mau ke Bang Ali dulu. Bang Ali kan sebenarnya kalau rekap di tingkat kabupaten kota sudah disahkan. Kemudian juga ketika dicocokkan di rekap tingkat provinsi, datanya sudah cocok. Tapi masih ada walkout dan tidak menandatangani berita acara. Sebenarnya masih diperkarakan sama tim 01 apa Bang? Ya, jadi gini. Dalam proses pemilihan kemarin itu, ini fakta saya cerita, bahwasanya berdasarkan informasi-informasi tim di lapangan, jadi pada saat proses itu banyak pemilih-pemilih kami yang harusnya memilih pasangan Ridho atau nomor 1 tidak mendapatkan C6 atau undangan atau pemberitahuan istilah dari KPU. Nah, ini ternyata pasca pemungutan suara itu masih banyak ditemukan seperti itu. Nah, ini yang menjadi konsen kami terkait proses pemilu pilkada kali ini. Itu yang pertama. Kami justru tanda tanya, kenapa sih kok banyak banget warga yang tidak mendapatkan C6 atau pemberitahuan? Padahal sementara tadi KPU pada saat sesi-sesi terakhir itu menjelaskan ada 7,4 juta sekian yang terdistribusi. Sementara fakta hari ini partisipasi publik pemilih di wilayah Jakarta itu sekitar 53% atau 4 juta sekian. Ada selisih hampir 3 jutaan dari 7,4 yang disebar, pemilih cuma 4,3. Ini ada apa? Pertanyaan besar, Mbak.
Oke, tapi kan soal partisipasi publik tadi sudah disampaikan juga oleh KPU kalau sebenarnya tidak mempengaruhi legitimasi hasil juga, Bang. Bukan soal nanti legitimasi akan saya sambung. Yang menjadi pertanyaan ini kan adalah mereka menginformasikan ke publik telah terdistribusi 7,4 juta. Oke. Artinya hampir 90%. Fakta di lapangan banyak masyarakat yang datang ke kami yang ingin memilih pasangan Ridho, faktanya banyak tidak menerima undangan atau C6. Andai pun mereka langsung datang ke TPS mereka masing-masing, ada beberapa, bahkan ada petugas yang mengatakan Bapak, Ibu yang tidak mendapatkan undangan tidak bisa memilih. Oke. Padahal melalui KTP kan bisa. Artinya di sini ada sosialisasi atau ketidakprofesionalan KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara dalam mensosialisasi terkait undangan ini dulu. Oke, tahan dulu. Dugaan ketidakprofesionalan KPU. Kalau dari Bang Ciko menemukan hal yang sama juga tim di lapangan? Ucapin selamat dulu dong, kan kita baru ditetapkan sebagai pemenang satu putaran. Oh belum. Yang ditetapkan cuma hasil suara, Bos. Belum ditetapkan sebagai pemenang. Ya minimal. Sabar dulu. Saya sedang bicara dengan host, Bang Ali. Jadi pada prinsipnya gini, ini terkait dengan partisipasi publik yang kurang, juga merasa cukup dirugikan. Kalau kita bicara soal Jakarta Utara misalnya, bahwa tingkat partisipasi publiknya sangat rendah, sehingga juga suara yang kami harapkan lebih tinggi dari kemenangan yang tercapai ini tidak tercapai. Itu satu. Tapi pada prinsipnya terkait dengan surat pemberitahuan, memang ada beberapa warga yang cukup banyak kami akui tidak mendapatkan surat pemberitahuan. Ini bukan surat undangan ya, harus bisa dikoreksi dulu ini surat pemberitahuan. Itu juga bagian dari para pemilih paslon kami, dan ini terjadi di keluarga saya sendiri, bahkan di tempat-tempat yang memang KPPS-nya harusnya juga mengetahui akan memilih siapa, khususnya keluarga besar saya juga banyak yang tidak dapat, tapi memang karena memang ada informasi bahwa untuk memilih cukup diberi KTP dan juga kita bisa melihat apakah kita terdaftar di DPT atau tidak. Dan kami sudah ukur dulu lah dengan hasil penetapan perhitungan suara yang menetapkan bahwa kemenangan satu putaran itu dicapai oleh Mas Pram dan Bang Dul. Namun tentu bila ada catatan-catatan yang ingin disampaikan oleh paslon-paslon lain, itu adalah hak yang kami tidak bisa menahan dan membuat. Oke. Baik, kita juga akan sapa dulu Mbak Titi Anggreni sudah bergabung bersama kami. Mbak Titi, selamat sore. Ya Mbak Cindy, selamat sore. Oke, saya mau ke Bang Ali dulu memastikan, kan tadi dari tim Ridho memastikan juga kalau akan mengajukan gugatan ke MK. Kapan rencananya Bang? Ya, ini kalau ditanya kapan tentu kita masih ada waktu 3 kali 24 jam. Artinya nggak usah terburu-buru, tenang-tenang saja. Tapi yang pertama, tadi saya ingin membantah apa yang disampaikan, bukan membantah sih, meluruskan aja yang disampaikan Bang Ciko kepada masyarakat Jakarta bahwa proses penetapan siapa yang akan menjadi pemenang gubernur atau wakil gubernur ini masih panjang. Ini perlu digarisbawahi. Kenapa? Kita masih ada satu upaya hukum namanya gugatan sengketa hasil PHPU di Mahkamah Konstitusi. Ini perlu digarisbawahi. Artinya masyarakat juga mesti kita edukasi. Itu satu. Jadi kenapa? Entar dulu Bos, gantian lah. Ditetapkan hasilnya. Nggak bisa, tunggu dulu. Hasilnya sudah ditetapkan. Dan memang ada ruang untuk menggugat hasil itu yang saya sampaikan. Lah makanya saya bilang, kan makanya secara upaya hukum itu masih ada. Kan saya kan penting mengedukasi masyarakat Jakarta nih. Jangan menganggap hasil pada hari ini menyatakan Pramdul sebagai gubernur atau wakil gubernur terpilih, bukan. Kalau mereka ditetapkan angka-angka, yes, tapi bukan ditetapkan sebagai gubernur atau wakil gubernur. Itu perlu digarisbawahi Bang Ciko. Oke ya, saya lanjut ya. Gantian dulu Bos. Sabar dulu. Ya. Jadi yang pertama itu ini harus kita edukasi dulu masyarakat. Karena apa Mbak? Banyak jurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2021 ini saya ada buktinya bahkan di harian kompas.com. Di sini dikatakan MK putuskan 16 daerah lakukan pemungutan suara ulang. Artinya
ketika kami ingin mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, kita masih ada peluang untuk dilakukan yang namanya pemungutan suara ulang. Oke. Artinya ketika ini dilakukan pemungutan suara ulang, bisa atau bahkan besar kemungkinan angka-angka yang hari ini sudah ditetapkan itu akan berubah. Oke, nanti kan artinya kita harus menunggu juga bagaimana langkah hukum yang dilakukan di MK. Nah, kalau Mbak Titi melihat dari petitum yang tampaknya akan diajukan oleh tim Ridho itu adalah PSU, seberapa besar kemungkinannya atau juga peluangnya? Tapi nanti Mbak Titi kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Masih bersama kami ada Bang Ali Lubis, Bang Ciko Hakim, dan juga Mbak Titi Anggraini. Saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau tadi yang disampaikan dari paslon nomor urut 1, mulai dari partisipasi yang rendah, kemudian juga KPU tidak profesional, dan diklaimnya ada banyak bukti lain yang akan dibawa ke MK. Kalau dari klausul-klausul tadi, seberapa kuat hal ini akan diperkarakan? Atau secara aturan sebenarnya seperti apa, Mbak? Ya, kalau di Jakarta ini kepentingan paslon nomor urut 1 itu kan sebenarnya menghendaki agar pilkada itu 2 putaran. Karena kalau dari selisih suara memang jauh. Tapi kalau dari sisi kemenangan 50% plus 1, angka 50% plus 1 itu walaupun ditambah dengan 2.900 sekian ya, angkanya tidak terlalu tebal kalau kita bandingkan dengan Pilpres. Kalau di Pilpres itu kan paslon Prabowo Gibran 58% ya. Jadi merekonstruksi suara itu memang cukup berat. Tetapi kalau 50% plus 1, ini kan perolehan suaranya 50,07. Jadi pasti kemauannya adalah bahwa tidak ada calon yang dapat 50% plus 1. Nah, bagaimana merekonstruksi itu? Pasti permintaannya adalah dilakukan pemungutan suara ulang. Atau kalaupun dilakukan penghitungan suara ulang, bagaimana mengubah konfigurasi suara. Kalau penghitungan suara ulang nampaknya berat. Peluang satu-satunya adalah mengharapkan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang. Kalau ada pemungutan suara ulang, bisa jadi kalau di banyak TPS, satu TPS itu jumlah pemilihnya maksimal 600. Jadi kalau butuh misalnya 3.000 suara, berarti kan yang dibutuhkan adalah berapa TPS tuh ya yang harus dihadirkan begitu. Dari 600 per TPS, dia butuh 3.000 suara, tinggal ditargetkan saja bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara sekian TPS sehingga terdampak misalnya pada 3.000-an suara begitu. Itu kan pasti akan merekonstruksi atau mengubah konfigurasi perolehan suara. Nah, pertanyaannya tadi, kalau angka pengguna hak pilih rendah, apakah itu bisa mempengaruhi Mahkamah Konstitusi? Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan kalau itu berdampak terhadap perolehan suara dan mempengaruhi apakah akan ada putaran kedua atau tidak. Nah, kalau bisa dibuktikan bahwa kemudian ada sejumlah pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih karena dia ditolak oleh KPPS, dihalang-halangi, atau mendapatkan penyesatan informasi, dan hal itu berdampak pada ribuan orang yang kemudian harus diukur ulang. Diukur ulang ini dia memilih siapa begitu ya. Nah, itu bisa saja, tapi itu harus dibuktikan. Kalau misalnya tidak didistribusikan pemberitahuan, pasti dampaknya tidak bisa diasumsikan hanya kepada nomor 1. Pasti dampaknya kepada semua paslon. Oke, tadi dengan jumlah yang tipis itu yang Mbak Titi, saya mau ke Bang Ciko dulu. Bang Ciko, tadi kan jumlahnya tipis sekali. Kalau 3.000 orang kurang lebih ya tidak banyak TPS lah. Kalau misalnya ini kan gugatan ke MK akan berpengaruh ada atau tidaknya putaran kedua. Apa yang disiapkan oleh paslon nomor urut 3 menghadapi ini? 3.000 orang saya rasa nggak sedikit ya. 3.000 orang kan nggak bisa juga diartikan 3.000 kemudian dibagi 600, yaitu berapa TPS terkait itu. Karena kan nanti kalau dilakukan pemungutan suara ulang juga tentunya distribusi suaranya juga akan cukup seperti apa yang terlihat di pilkada kemarin gitu, kira-kira. Jadi nggak bisa kita bilang 3.000, oh kemudian jadi itu hanya 10 TPS misalnya, atau 20 TPS bahkan, nggak gitu. Dan sebenarnya 1.925 suara. Dan kami nggak ada masalah terkait itu. Hari ini kami hanya dapat kabar telah hasil dari penghitungan suara di mana kami menang dengan angka 50,7%.
dan hasil ini tidak berubah sampai ada pihak-pihak yang akan menggugat. Nah ini dan itu kan kita hargai gitu. Kita tunggu apa nanti sikap dari paslon-paslon lain. Tapi dari pihak kami sekarang intinya ya kami masih menikmati dulu ini hasil dari penghitungan suara KPU yang berjenjang sejak awal di Sirkap, kemudian di kecamatan, di kabupaten kota, kemudian provinsi ini yang alhamdulillah tidak bergeser dari 50,07% suara, yaitu artinya kemenangan satu putaran. Namun tentu hasil itu akan tetap bertahan apabila sampai belum ada gugatan ataupun apapun yang terkait dengan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oke, dari Paslon 03 meyakini itu tidak akan ada perubahan kalau tidak ada gugatan. Nah, Bang Ali, tadi kan Mbak Titi juga bilang kalau memang Paslon 01 bisa membuktikan ada misalnya konstituen yang tidak bisa melakukan pencoblosan, itu bisa dipertimbangkan. 01 punya bukti itu? Punya, bahkan hari ini kita ada kurang lebih 160 kasus atau laporan kepada Bawaslu yang sampai saat ini juga belum ditindaklanjuti. Bahkan nggak tahu nasibnya seperti apa, tapi itu akan kita jadikan bukti. Dan sampai hari ini kami juga sudah menghimbau kepada masyarakat yang masih yang tidak mendapatkan C6 atau undangan pemberitahuan itu, silakan melapor ke Bawaslu. Kita masih melakukan himbauan seperti itu. Oke. Nah, artinya kalau cuma 3.000 seperti yang katakan Mbak Titi, itu mah sangat sedikit, Bos. Artinya meyakini akan bisa punya bukti yang bisa merubah itu di 3.000-an orang itu? Sangat, kita punya bukti. Bahkan tadi saya menarik kata Mbak Titi, ini kan terkait hak konstitusional, di mana masyarakat warga Jakarta haknya itu tidak diberikan untuk melaksanakan atau memilih pemimpin atau gubernur yang dia inginkan. Ini kan sebetulnya kan menjadi ranahnya Mahkamah Konstitusi. Ada hak warga secara konstitusional yang dirugikan. Maka hari ini kami sedang kumpulkan semua bukti-bukti, termasuk ada kasus yang viral kemarin di TV juga ramai itu soal Pinang Ranti. Di situ jelas dicoblos untuk salah satu paslon nomor 3, dan itu hari ini KPPS-nya sudah dipecat, diberhentikan, dan ini sedang berlanjut ke ranah pidana. Artinya kita akan melihat tugas penegak hukum ini. Adakah orang-orang, aktor-aktor yang menyuruh, ya kan, melakukan terhadap si pelaku tersebut? Atau bisa saja dari penelusuran nanti itu ternyata masif di beberapa wilayah. Ini kan yang ketahuan yang viral di Pinang Ranti. Tidak menutup kemungkinan dari kesaksian, dari pengakuan si terlapor, katakan banyak wilayah-wilayah tertentu. Nah, ini kita tunggu saja hal-hal seperti ini. Makanya terkait upaya hukum Mahkamah Konstitusi ini kami sangat yakin. Makanya saya bilang tadi, saya minta kepada masyarakat bersabar. Oke, dan masih akan mengumpulkan bukti-bukti. Saya mau ke Mbak Titi lagi. Mbak Titi, singkat saja, artinya dengan bukti yang diklaim dimiliki oleh paslon nomor urut 1, seberapa besar kemungkinannya MK akan mempertimbangkan bahkan sampai mengabulkan petitum PSU dengan bukti-bukti ini? Ya, tadi saya sepakat dengan Mas Ciko ya, bahwa tidak bisa kalau ada yang tidak menggunakan hak pilih atau kemudian menjadi tidak bisa menggunakan hak pilih, lalu itu diklaim atau hanya dihubungkan hanya pada satu pasangan calon tertentu. Karena pasti dampaknya juga akan dirasakan oleh tiga-tiganya calon. Kan begitu ya, karena konstituen di satu TPS atau di suatu wilayah bukan hanya satu calon saja, kita tidak boleh pakai asumsi. Jadi itu betul sekali. Nah, oleh karena itu memang tantangannya adalah walaupun yang dibutuhkan itu dari sisi angka kesannya 3.000 ya, tapi membuktikan korelasi dampak dari pelanggaran itu dengan 3.000 itu tidak mudah karena mengingat dia bukan seperti tipikal ada TPS di perkebunan seperti misalnya di kasus Rokan Hulu ya, pada waktu itu memang ada karena tidak menerima pemberitahuan memilih, tapi dia terkonsentrasi di satu perkebunan di mana DPT-nya tercatat sangat tinggi, tapi dia sangat jomplang dengan angka pengguna hak pilih, dan ternyata Mahkamah Konstitusi menemukan ada kecurigaan soal validitas DPT. Jadi tantangan terbesar dari paslon nomor urut 1 adalah pada pembuktian yang menghubungkan bahwa antara dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan kerugian langsung terhadap dan tadi kaitannya Mbak Titi. Gitu. Oke, Mas Ciko,
Terakhir singkat saja, artinya sekali lagi menegaskan, meskipun juga saat ini kan Paslon 03 menyebutkan masih dalam suasana merayakan keunggulan di rekapitulasi, tapi kami masih menunggu. Nah, tapi kalau dari Paslon nomor urut 3, artinya menyiapkan juga gugatan yang akan disampaikan oleh Paslon 1, apalagi kalau dari tim hukum, apa yang mau disiapkan? Kami siapkan apapun itu ya apabila kami akan menjadi pihak yang terkait. Kalau kita mendengar gugatan itu kan disampaikannya kepada penyelenggara. Dan apabila paslon kami menjadi pihak terkait, tentunya segala halnya telah kami persiapkan juga untuk mengantisipasi itu. Jadi nggak ada masalah. Dan ini adalah ruang demokrasi yang saya rasa akan dimanfaatkan. Kalau dengar dari semangatnya Bang Ali Lubis itu kan akan memanfaatkan ruang untuk menggugat, dan itu adalah hak. Jadi upaya-upaya hukum ini adalah hak untuk menggugat hasil yang telah ditetapkan hari ini oleh KPU yang mengatakan bahwa paslon Pramono Anung dan Rano Karno menang satu putaran dengan angka 50,07%. Oke, baik. Terima kasih Bang Ciko Hakim, jubir tim Bisa Pramono nanggapin, Rano. Mbak Titi sedikit. Singkat saja, singkat. Ya, jadi gini, tadi saya tidak mengatakan dari sisa suara DPT itu akan milih Pramdul semua, memilih pasangan 01, enggak juga. Ini yang terjadi di lapangan, fakta-faktanya banyak pemilih-pemilih, warga-warga yang ingin memilih 01 yang tidak kebagian C6 Mbak Titi. Jadi tidak pernah saya mengatakan di sisa suara itu semua akan milih kita, enggak. Tapi faktanya banyak dan ini yang akan kita bawa sebagai bukti. Contoh, partisipasi di DKI cuma 4,3 juta. Padahal DPT-nya 8, juta sekian itu aja. Baik, nanti kita juga tunggu di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Bang Ciko, Bang Ali Lubis, dan juga Mbak Titi Anggreni sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu semuanya.